Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat sehat. Kembali lagi di podcast Bongen Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Obrolan generasi milenial sehat. Ketemu lagi dengan saya Debbie Eka Pratiwi sebagai host di podcast Bongen siang hari ini dengan tema Haji Ramah Lansia. Narasumber kita pada siang hari ini adalah Tenaga Kesehatan Haji Indonesia tahun 2023. Baiklah, langsung saja kita sapa narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama, Dr. Bayu Murdalin. Dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Boleh untuk langsung memperkenalkan diri dulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dr. Bayu Murdalin, berdinas di Puskesmas Ngulak, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyuasin. Tahun 2023 saya dipercaya menjadi tenaga kesehatan haji kloter Palembang 11, kebetulan mendampingi jemaah haji dari Kabupaten Musi Banyuasin. Baik, terima kasih dok. Narasumber kita yang kedua yaitu Pak Didik Suprapto. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Boleh Pak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Didik Suprapto. Saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu. Kemudian saya dipercaya untuk mendampingi bidang kesehatan di kloter 11 embarkasi Palembang di tahun 2023 ini. Alhamdulillah. Berarti Dokter Bayu dan Pak Didi ini sendiri satu kloter ya untuk Kabupaten Musi Banyuasin begitu. Ya, mendampingi. Mendampingi jemaah kloter 11 Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi di kloter 11 itu tidak terdiri dari Kabupaten Musi Banyuasin saja, tapi di situ ada KBIH dari KBA An-Nur dan KBIH Al-Huda di situ. Jadi tidak berpacu di Muba saja. Ya, ada lagi satu lagi KBIH Asofa. KBIH Asofa. Mungkin nih banyak para nakes di luar sana yang belum tahu nih bagaimana sih cara untuk menjadi TKH itu sendiri. Boleh diceritakan terlebih dahulu bagaimana alur untuk mendaftar TKH itu sendiri. Boleh dari Dokter Bayu terlebih dahulu? Kemarin pertama-tama kami mendaftar di website di Puskes Haji. Nanti ada pengumuman di Puskes Haji, ada penerimaan sebagai tenaga kesehatan haji. Itu kemudian kita membuat akun untuk website tersebut, kemudian didaftarin. Di sana itu mengupload data diri, kemudian STR, SIPP kita, surat izin praktek sebagai dokter. Kemudian kita juga dipinta di situ rekomendasi atasan, kemudian ada pelatihan kegawat daruratan. Di sana kita upload, kemudian setelah diupload nanti ada tes potensi. Tes potensi ini diberi kesempatan sebanyak 3 kali dan online. Itu 100 soal. Dari 100 soal akan langsung keluar nilainya jika kita selesai mengerjakan. 3 kali tes potensi. Nanti ada pengumuman, ada waktu pengumuman. Setelah pengumuman didaftarin lagi, kita cek, kemudian dicek ada pengumuman lulus, akan lanjut ke tes wawancara. Di tes wawancara tersebut verifikasi data-data kita. Kan kita tadi upload tuh data-data yang sebelumnya. Nah, nanti kita bawa ke pas wawancara, itu dibawa yang hasil kita upload yang materinya dan akan diverifikasi. Setelah diwawancara kita tes kebugaran. Kemudian dari tes kebugaran ada kita ini Pak Didi ya, tes integrasi, bukan tes sih sebenarnya, pelatihan integrasi. Pelatihan integrasi ini kurang lebih 14 hari di asrama haji. Setelah itu ada pengumuman lagi, didaftarin. Kalau kita dinyatakan lulus, kita akan melakukan pelatihan lagi. Pelatihan kompetensi itu selama 14 hari, kurang lebih 14 hari juga. Tes pelatihan kompetensi. Setelah pelatihan kompetensi itu dites juga dan akan ada lulus atau tidak lulusnya. Kalau dinyatakan lulus,
ini akan berlanjut untuk menjadi tenaga kesehatan haji. Jadi yang pertama itu pembuatan akun, pembuatan akun. Setelah buat akun, ada kelengkapan berkas. Kelengkapan berkas itu yang pertama dari SDR, SIPP, kemudian izin dari atasan, instansi, kemudian rekomendasi, pengalaman kerja, itu semuanya diupload. Setelah diupload, nanti ada pengumuman lagi, itu tes potensi. Dan tes potensi itu sendiri diberikan 3 kali kesempatan. Dalam satu kesempatan itu terdiri dari 100 soal, dan itu langsung muncul nilai. Nilai langsung. Dinilai, jadi 3 kali kesempatan itu diambil nilai yang tertinggi. Setelah itu menunggu pengumuman. Lama proses pengumuman, nunggu pengumuman itu bisa sampai 2 bulan kalau nggak salah. Pengumuman baru nanti ada pengumuman kalau kita berhasil lulus administrasi, diminta untuk melengkapi pemberkasan lagi. Setelah itu nanti dipanggil lah untuk melakukan pelatihan yang pertama. Wawancara kebugaran. Setelah itu baru ke pelatihan integrasi. Pelatihan integrasi kurang lebih 14 hari. Gimana nih Pak Didi? Pertama kali mendaftar, apakah Pak Didi itu langsung lulus atau melalui berapa kali tes baru bisa menjadi seorang TKHI? Boleh nih bagi ceritanya nih. Kalau saya sendiri, saya mendaftar itu dari tahun 2018. 2018. Ya, tahun 2018 saya sudah ikut mendaftar. Kemudian tahun 2019 ikut mendaftar kembali. Dan belum lulus. Jadi saya sering nih sharing dengan teman-teman yang sudah berangkat, ya kan. Ternyata di situ yang saya ambil hikmahnya setelah saya mendapatkan sharing dari teman saya, bahwa di situ kita harus meluruskan dulu niatnya. Apa sih niat kita untuk menjadi tenaga kesehatan itu? Jadi tenaga kesehatan itu bukan berarti kita bertujuan untuk beribadah di sana, tapi kita memberikan pelayanan kepada para tamu Allah di situ. Oh, selama ini niatnya salah ternyata di tahun 2019 dan 2018 tadi. Dan saya ulangi lagi, ikut di tahun 2020, saya sudah benar-benar meluruskan niatnya. Saya berniat bahwa saya ingin melayani para tamu Allah. Dan alhamdulillah di tahun 2020 saya lulus. Itu luar biasa senangnya. Dan saya sudah mengikuti proses dari pelatihan semuanya sudah ikut, bahkan sudah tanda tangan komitmen ya di waktu itu. Dan akhirnya karena belum panggilan ditunda karena COVID. Karena COVID tidak diberangkatkan seluruh jamaah dari Indonesia, tidak diberangkatkan. Ya, artinya saya ngambil kesimpulan bahwa ini belum panggilan dari Allah. Belum panggilan. Jadi saya menarik kesimpulan sejauh itu bahwa apapun usaha kita, kalau Tuhan belum memanggil kita untuk melayani tamu Allah di sana atau beribadah di sana, itu belum akan terjadi seperti itu. Jadi sudah sampai sejauh itu perjalanan saya, nyatanya saya masih belum berangkat. Dan tahun 2021 juga sama, 2022 sudah dibuka, saya ikut kembali. Prosesnya sama, saya ulangi lagi. Dan pas pengumuman itu sedih sekali. Jam 3 fajar saya bangun buka pengumuman. Kan di waktu itu ada, nanti malam ada pengumuman itu jadi di grup kan. Jadi pas buka ternyata saya tidak lulus administrasi. Nah, itu di situ saya, Tuhan, terbakti. Ya Allah, saya belum pantas menurutmu. Saya akan memperbaiki lagi. Seperti itu. Dan di tahun 2023 saya coba lagi, dan saya kembali ke sharing sama teman yang sudah berangkat, dan kebetulan satu rumah sakit dengan saya, Mas Gito namanya, Ibnu Said Sugito namanya. Dan saya itu
dia ada kiat seperti itu. Pokoknya selain itu ada lagi yang memang harus dipersiapkan lagi dari diri kita sebelum menjadi tenaga kesehatan itu. Alhamdulillah di tahun 2003 saya terpanggilkan oleh Allah untuk melayani para tamu Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Seperti itu. Nah, gimana nih kalau untuk Dokter Bayu sendiri, apa kali pertama mencoba langsung lulus atau di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah mencoba? Alhamdulillah, mungkin udah jalannya dari Allah. Sekali mendaftar, kebetulan proses 2022 mendaftar, 2023 berangkat untuk mendampingi jemaah haji. Alhamdulillah, prosesnya juga Alhamdulillah. cepat kan dok? Prosesnya. Setiap orang itu prosesnya juga berbeda-beda kan? Alhamdulillah udah jalannya. Udah jalannya. Gimana nih, boleh cerita sedikit gimana sih suka dukanya menjadi seorang TKHI? Boleh nih, siapa yang mau terlebih dahulu? Dokter Bayu atau Pak Didi? Boleh nih. Silakan, Bagi. Dok. Ya, oke. Oh, boleh, Dokter Bayu. Mungkin kalau pengalaman banyakkan sukanya kali ya. Banyak sukanya. Karena di sana kita mendapatkan banyak keluarga baru, iya. kemudian banyak pengalaman yang pastinya itu bisa datang ke tanah suci. Ya, dipercaya, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas dan bisa juga mengikuti proses ibadah, walaupun memang utamanya kita di sana untuk bertugas melayani jemaah haji dalam bidang kesehatan. Pengalamannya tadi banyakkan suka daripada dukanya. Kalau dukanya mungkin karena di sana perubahan cuaca, ya. cuacanya beda dengan Indonesia, dari suhunya sangat jauh berbeda. Di sini juga sebenarnya panas, tapi di sana lebih panas lagi. Kemudian di sana banyak kita beraktivitas fisik, aktivitas fisik karena mungkin di sini kita biasa naik motor, naik mobil. Kalau di sana mungkin kita harus menjalankan ibadahnya juga dengan aktivitas fisik, jalan kaki. Kemudian di sana juga ada sih kendaraan, mobil, tapi minim motor kayak gitu. Motor nggak ada kayaknya, kayak cuma 1-2 kami lihat. Jadi di sana kita beraktivitas fisik yang mungkin itu menjadi sebagian dari dukanya gitu kan. Aktivitas fisiknya juga ekstra aktivitas fisik. Dan di sana juga kan tempat menginapnya itu lantai per lantai jemaah hajinya. Jadi kita juga suka dukanya juga naik turun lift ya, naik turun lift itu juga menjadi sedikit duka dari sana. Tapi kebanyakan sukanya, intinya banyak keluarga, banyak membantu jemaah haji yang lansia, terutama kami itu lansianya lumayan banyak, 300-an itu lansia. Jadi dari 355 itu banyakannya lansianya, 300-an lansia. Jadi alhamdulillah bisa melewati dan jemaah hajinya bisa menjalankan ibadah haji dengan baik dan kesehatannya juga bisa tertangani dengan baik oleh kami sebagai tenaga kesehatan. Saja mungkin dari Pak boleh Pak Didi bisa menambahkan gimana sih suka dukanya menjadi seorang TKHI? Ya, setiap petugas itu masing-masing mempunyai pengalaman tersendiri ya. Walaupun kami satu kloter, beda pengalaman di sini ya. Kalau sukanya itu ya memang benar kata dokter ya, banyak sukanya. Karena apa? Bukti dari banyak sukanya orang yang sudah mendaftar, yang sudah menjadi petugas kesehatan haji Indonesia mendaftar lagi. Ingin datang lagi ke sana. Artinya itu kan karena banyaklah sukanya daripada dukanya. Memang pada tahun ini, tahun kemarin, tahun 2023 itu jamaah mempunyai resti ya, resti yang paling banyak kayak gitu. Kami di kloter 11 Pak Embarkasi Palembang itu dari 355 jamaah dan yang resti 311 orang. Artinya hanya beberapa orang yang tidak resti. Nah, disitulah yang buat kita ini motivasi kita harus benar-benar kuat ya, harus kita benar-benar melakukan kerja ekstra nih. Karena apa? Kita tidak bisa lalai di situ. Ya, karena ya kita tahu sendiri itu semuanya
membutuhkan perhatian semua perhatian. lansia gitu kan. Tapi benar kata dokter tadi, kita di situ bersyukur sekali karena apa? Kita di situ dibutuhkan mereka, sangat ditunggu-tunggu mereka seperti itu, dan mereka merasa nyaman kalau deket kita gitu loh. Iya, jadi benar kata dokter, ada mendapat keluarga di situ. Apa namanya? Di sana itu walaupun capeknya luar biasa, tapi nggak terasa gitu, nggak terasa gitu. Cuma 2 jam, tapi sehat. Iya, itu cuma 2 jam, benar-benar. tapi sehat. Dan memang ada terjadi insiden ya mungkin kemarin ya, yang di Musdalifah itu luar biasa. Di Musdalifah itu hampir termasuk saya mungkin ya, kalau misalkan ditahankan 1 jam lagi mungkin bisa juga ikut pingsan karena panasnya bukan main, tidak ada perlindungan di situ, dan jamaah itu lansia sudah mulai kekeringan, sudah banyak dehidrasi, impus sana sini ya kan. Sementara kita harus tetap konsisten mempertahankan kesehatan para jamaah kita. Nah, itu tantangan yang luar biasa itu ya. Nah, itu mungkin dukanya di situ, karena mungkin setiap tahun kan beda-beda. Karena trouble-nya berbeda-beda. Disitulah yang kami justru terkesannya di Musdalifah, Mbak. Karena di Musdalifah itu benar-benar crowded lah kemarin itu. Tapi alhamdulillah di Musdalifah itu justru jamaah aman dalam artian ya memang ada yang heat stroke, ada yang dehidrasi, yang pingsan segala macam, memang banyak. Cuman tidak ada kematian di sana. Tapi justru paskanya itu paskanya yang sudah mulai ada yang masalah-masalah itu. Aktivitas fisik yang banyak, mungkin mereka sudah capek duluan ya. Kurang istirahat dan mungkin. memang ada penyakit penyerta yang memang penyakit dibawa dari Indonesia, yang dari penyakitnya Indonesia karena sudah tadi lansia ya. Lansia. Kalau di kuarter berapa? Kuarter 11. Nah, kuarter 11 ini yang meninggal ada beberapa orang. 4 orang. 4 orang. Ya. Dari Kabupaten Muba sendiri ada berapa orang? 2 orang. Oh, 2 orang. Dari Kabupaten Muba 2 orang. Dari Palembang itu 2 orang. Sempet sih lihat video yang dari Pak Didi yang gendong jamaah dari turun dari bis kan. Terus ada video dari Dokter Bayu yang lagi ngimpus di mobil. Itu kan benar-benar keadaan jamaah haji itu mungkin udah capek, mungkin udah memang nggak bisa lagi ini, bisa lagi tegak, mungkin kan memang sudah kecapean. Yang paling diingat di selama menjadi TKH ini apa, atau kejadian apa yang nggak terduga itu yang bisa terjadi di situ, di ini ya, di Mekah atau di Madinah, atau ada kejadian yang nggak terduga? Sebenarnya kalau pas yang Armusna namanya tuh Arafah, Musdalifah sama Mina, yang tadi Pak Didi udah jelasin kan cerita di Musdalifah. Nah di sini karena kita kan di tenda semua kan, di sana itu tadi banyak untuk penanganannya yang namanya juga kita di tenda kan, minim untuk tindakan yang cepat. Maksudnya mau ke rumah sakit lumayan ada waktu karena jauh kalau jaraknya nggak terlalu jauh, tapi karena tadi semua pada di tenda Armusna namanya. Disinilah mungkin yang agak sedikit dari bayangan kita mungkin nggak pernah kita bayangkan mungkin kan ya, tapi inilah memang pasca haji. Disinilah memang momen hajinya di Armusna. Kalau yang lain kan kita umroh itu tidak ada Armusna. Jadi kalau ke tanah suci haji ya pasti Armusnahnya yang kita dambah-dambahkan. Memang ini puncak haji. Kalau kita tidak melaksanakan Armusnah, tidak melaksanakan haji. Jadi dukanya mungkin adanya banyak di Armusna. Nah, kalau tadi kita membahas tentang jemaah haji, nah, boleh memberikan tips and trik lagi gimana sih cara petugas TKH itu sendiri menjaga kesehatan pribadinya sendiri? Kan tidur cuma 2 jam, mungkin kurang istirahat, boleh nih, gimana sih kiat-kiatnya? Kalau untuk ini TKHI yang tahun mendatang, untuk mempersiapkan dirinya, boleh memberikan tips. Gimana nih, Dokter Bayu dan Pak Didi? Iya. Kalau yang pertama tadi mungkin kata Pak Didi, yang pertama tadi niat mungkin, karena niatnya tadi itu
diberi Allah kesehatan gitu, kekuatan saja. Mungkin kalau di Indonesia kita udah apa namanya ya, udah drop. Mungkin udah Ya, drop. tapi di sana dengan tidurnya cuman 2 jam, mungkin 3 jam gitu kan. Alhamdulillah diberi kesehatan. Kalau misalnya vitamin ya pasti kita minum semua vitamin. Kemudian intinya semangat dan niat. Insya Allah diberi kesehatan di sana. Pak Didi, atau ada yang mau ditambahkan? Boleh Pak? Kalau untuk apa ya? Untuk menjaga stamina. Stamina. Kalau saya sendiri, saya mungkin tersugesti ya. Tersugesti saya karena motivasinya itu tadi ingin melayani, itu semangat aja. Semangat dan berdoa semoga saya diberikan kekuatan di situ untuk memberikan pelayanan pada jamaah haji. Dan alhamdulillah selama di sana ya memang pernah sempat drop juga, tapi kami cepet-cepet saling support gitu kan. Pasang infus. Jadi pasang infus langsung pasang itu vitamin. Jadi dengan Jangan dikasih sampai itu sakit dulu lah. ya dengan adanya itu mungkin karena sudah tersugesti juga saya di sini harus bisa, ya alhamdulillah sampai pada akhirnya ya itu tadi mungkin karena efek di itu juga diberi vitamin juga, kita bisa melewati di Musdalifah tadi ya kan. Musdalifah itu Mbak bayangkan di cuaca yang 47 derajat ya, panasnya luar biasa dan tidak ada air minum sudah nggak ada lagi. Jadi kami ambil bekas botol ini untuk memberikan jamaah di situ. Karena kalau misalkan ya kita tahu sendiri lah dengan cuaca yang sangat panas itu. Kalau misalkan mereka tidak minum, udah saya nggak bisa ngomong apa gitu. Sementara air infus yang ada di tas kloter itu terbatas kan, cuma ada berapa botol kayak gitu kan. Kalaupun banyak kan kita kan nggak bisa juga bawanya gitu kan. Jadi ya kami ambil tuh bekas-bekas air-air yang sudah dibuang orang itu kan, dikumpulkan jadi satu, kami kasihkan dengan mereka. Dan alhamdulillah mereka mau juga walaupun dia tahu itu air bekas bekas orang gitu kan. Kan saya ya jadi Semua sehat. luar biasa. Itulah makanya di situ yang saya ambil, berarti disinilah butuh semangatnya tadi. Dengan adanya semangat, alhamdulillah kita terbentuk antibodi mungkin ya, kekuatan di situ, tenaga, Imun muncul. Iya di situ. Kerasa kayak gitu sih mungkin kalau untuk ya kadang tahu kalau orang-orang lain ya, karena itu kan setiap orang kan versinya beda-beda. Kalau saya sih mungkin dari situ gitu. Dan alhamdulillah lah bisa terlewati semuanya. Bisa gitu. pulang dengan sehat dan selamat kan? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita closing statement, mungkin bisa diceritain lagi sih pengalaman dari awal penerbangan sampai pasca kepulangan itu bagaimana sih prosesnya gitu. Saya masih penasaran nih gimana sih? Ya, momen kami keberangkatan itu sebenarnya tadi waktu pas baru di embarkasi, itu kan jemaah sudah mulai berdatangan, dicek dulu kesehatannya sama KKP. Dari KKP itu nanti layak terbang atau tidak layak terbang. Nah, setelah layak terbang, di momen di pesawatnya kan sudah layak terbang nih jemaah. Cuman ada saja banyak yang jemaah yang memang mabuk perjalanan, kemudian yang pusing karena memang ada yang hipertensi, memang riwayat hipertensi, kemudian yang pemakai minum obatnya kadang ada yang tidak membawa juga tetap di dalam tempat obat yang harus dia sudah sediakan. Sebenarnya ini sudah disosialisasikan terus, tapi mungkin ada saja jemaah yang tidak membawa obat rutinnya. Jadi di pesawat juga ada pengalaman kami kemarin, beberapa jemaah tadi yang tidak membawa obat rutin. Kemudian di pesawat juga ada yang kencing darah mungkin. Nah, ini yang perlu kita rutinkan terus untuk edukasi terus ke jemaah haji yang berikutnya.
untuk cek kesehatan. Untuk cek kesehatan. kesehatan karena di sana juga nanti tiba di perjalanan karena perjalanan lumayan jauh 9 jam, kurang lebih 9 jam 9 sampai 12 jam lah sekitaran. 12 jam. Kita kurang tahu kan, mungkin ada pemberhentian, ada ini. Jadi di sana jemaah-jemaahnya itu banyak yang di perjalanan karena jauh, aktivitasnya itu kesehatannya lumayan drop. Jadi ada dukanya tadi mungkin mengimpus, kemudian memberikan obat-obatan di dalam pesawat. Setelah dari pesawat turun, sama perjalanan juga dari Jeddah ke Mekah itu kurang lebih 4 jaman. Iya nggak Pak Didi? 4 jam nggak? Dari Jeddah ke Mekah. Kita kemarin tuh sekitar itu naik bis. Naik bis. Nah di sana juga sama, saya juga ada beberapa yang diimpus karena tadi kondisi kesehatannya menurun. Sampai di Mekah juga di sana kurang lebih kami 30 berapa hari Pak Didi? 30 hari ya di Mekah. Di Mekah. Iya, Di Mekah tuh 42 dikurang 8. Ya. Nah, 42 hari dikurang 8 34 hari di Mekah. Nah, di Mekah itu tadi banyak jemaah-jemaah kita itu yang di kondisi kondisi kesehatannya itu baik. Di sana ada penyakit-penyakit yang lain, ditemukan penyakit-penyakit yang lain. Ini kemungkinan memang tadi karena pengecekannya rutinnya mungkin kurang kali atau tidak terlalu lengkap. Bisa jadi juga karena aktivitas di sana yang memang membutuhkan aktivitas fisik sehingga memang harus dijaga kesehatannya lebih lagi. Tadi sama di Armusna sudah diceritakan sama kami sebelumnya. Di Armusna ini tadi di tenda-tenda tadi penuh perjuangan ya, yang tadi saya bilang banyak dukanya di situ karena kita kondisi di sana itu memang itu Nabi kita kan di sana perjuangan hajinya, di situ kan momennya. Jadi di situ lumayan banyak yang duka, tapi memang inti hajinya di situ. Kemudian pulang juga banyak yang keluhan, ada yang tanazul, kami pulang duluan itu 3 orang pulang duluan. Satu orangnya pulangnya di kloter terakhir. Kloter terakhir 2 orangnya sebelum ini karena tadi kondisi kesehatannya tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjalanan ibadahnya, tapi hajinya sudah selesai, ibadah sunnahnya yang belum. Jadi kami sarankan untuk pulang lebih cepat. Mungkin ada pengalaman-pengalaman Pak Didi lagi yang mungkin belum ditambahkan. Intinya kami mohon kepada jemaah haji yang tahun berikutnya untuk mengecek kesehatannya karena di sini itu bisa tidak terdeteksi, di sana tadi terdeteksi penyakit-penyakit yang lain gitu. Nah, makanya besar harapan kami harus tetap cek kesehatan. Jadi walaupun sudah istitoah tetap harus rutin cek kesehatan dan obat-obat rutin yang sudah disarankan oleh dokter tetap diminum dan dibawa. Itu saja. Jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan. Bagaimana untuk Pak Didi? Gimana Pak? Ya, kalau menurut saya sih di pesawat itu kemarin yang lebih crowded itu dengan pasien yang hematuria ya. Ya, ada yang kencing darah itu sampai pramugarinya ketakutan melihat darah sampai berceceran di lantai pesawat. Nah, disitulah mulai ini baru berangkat nih Mbak, belum sampai ke ini, baru mau sampai ke Medan.
Jadi kita berhenti di Medan tuh kurang lebih 1,5 jam lah. Itu di situ ada kesempatan untuk cari obat untuk anti perdarahan di sana. Nah, saya turun Iya. dari pesawat. Nah, di situ ya sampai itu luar biasa tuh, darahnya benar-benar banyak ya. Pasiennya juga sudah jamaahnya juga sudah pucat ya. Itu di sini yang perlu kita ambil bahwa benar-benar jamaah ini harus dalam kondisi sehat. Seperti itu. Memang benar-benar istitoah. Yang namanya istitoah di bidang kesehatan ini kadang fluktuasinya tidak stabil ya. Kita nyatakan di sini ternyata istitoah, berapa hari kemudian ternyata dia ditemukan adanya penyakit. yang kayak kemarin namanya BPH, prostat. Ya. Sebenarnya riwayat penyakitnya prostat itu sudah memang beberapa tahun yang lalu dia udah operasi, tapi karena mungkin dia merasa sudah operasi, dokternya juga menyatakan mungkin tidak perlu ada keluhan itu, ternyata di sana bleeding dia. Ya, kami takut kemarin sempat kepikiran jangan-jangan ini CA prostat, kok perdarahannya banyak yang terus sampai di bandara Jeddah pun masih terus. Sampai dia diinap 1 minggu di rumah sakit Indonesia namanya KKHI di sana. Itu baru mulai air kencingnya mulai bening kayak gitu kan. Kami tuh berpikiran wah jangan-jangan CA nih kayak gitu yang tidak terdeteksi waktu di Indonesia gitu kan. Jadi mungkin pesannya dengan jamaah ini untuk lebih mengikuti apa instruksi dokter di puskesmas ya. Bagi yang mempunyai penyakit komorbid ya, contohnya mungkin penyakit hipertensi, diabetes dan mungkin penyakit-penyakit jantung yang lainnya, itu harus benar-benar diikuti saran-saran dokternya. Kalau misalkan memang harus minum obat setiap hari ya memang harus minum obat setiap hari gitu kan. Bahkan di waktu dia mau berangkat pun harus dipersiapkan obat-obatannya, karena jangan mengandalkan ketersediaan obat di sana. Takutnya obat yang biasa diminum di Indonesia ketika di Arab Saudi ternyata obatnya nggak ada misal. Kan itu antisipasi menurut saya dipersiapkan. Kalau misalkan perjalanan hajinya 42 hari, persiapkan obatnya sebanyak 42 hari. Kayak gitu. Contohnya ini penyakit diabetes misal. Karena diabetes ini Mbak perlu diketahui efek dari diabetes kan bisa mengakibatkan gagal ginjal seperti itu. Kemarin ada yang sempat dia bagus nih waktu di Indonesia, ternyata setelah kurang lebih 1 minggu atau berapa hari ya di Mekah itu mual muntah berlebihan, diinfus, dikasih obat anti muntah nggak ada perubahan, mukanya pucat. Kami rujuklah ke rumah sakit, ternyata diketahui adanya urium kreatinnya sudah melebihi batas. Nah di situ sudah was-was kami, wah ini bakal cuci darah nih, kalau cuci darah bakal repot nih, kayak gitu. Padahal kalau di dalam Permenkes 16 CKD atau gagal ginjal itu tidak termasuk istitoah di situ kan. Nah itu yang ditakutkan. Jadi pesan saya untuk para jamaah yang akan berangkat di tahun depan itu benar-benar mengikuti apa yang disarankan dokternya, minum obat rutin dan jangan lupa membawa obat rutinnya. Dan yang pengalaman yang paling banyak sekali kejadiannya di sana adalah batuk. Hampir 100% jamaah termasuk petugasnya, termasuk petugasnya itu sampai suara hilang di sana. Batuk karena perubahan cuaca kan, dan mengandalkan karena semua udah batuk pilek ya obat yang tersedia juga jadinya minim kan, karena semua menggunakan obat tersebut gitu. Mungkin lebih baik ada pembekalan sendiri dari rumah, bawa obat batuk. Sebenarnya obatnya semua ada, tapi tadi karena hampir seluruhnya terkena batuk pilek karena perubahan cuaca, sudah sembuh nanti kembali lagi batuk pileknya, drop badannya lelah, kembali lagi untuk batuk pilek. Satu lagi pesan Mbak Debbie untuk petugas kesehatan yang di puskesmas mungkin itu lebih penekanan untuk pembinaan kesehatannya aja untuk calon-calon jamaah. Jadi lebih penekanan PHBS-nya, mungkin rutin obatnya seperti itu, terus kebugarannya itu perlu ditekankan lagi sehingga ketika jamaah berangkat itu memang benar-benar dalam kondisi yang sehat gitu. Jadi bisa
bisa melaksanakan ibadah hajinya benar-benar sesuai dengan anjuran agama Islam seperti itu, tanpa ada badal-badalan gitu. Ya, jangan ada badal-badal Karena sakit kan, kayak gitu. Badal karena sakit. Ya. Semoga aja di tahun depan itu semua Jemaah bisa melaksanakan melaksanakan hajinya dengan sempurna. Nah, tadi sudah banyak nih kita bahas mengenai haji di 2023. Boleh nih Dokter Bayu atau Pak Didi boleh memberikan closing statement nih untuk sahabat Bongen kita pada siang hari ini, boleh? Mungkin pesan-pesan ya. Nah, boleh pesan dan untuk kesan. jemaah haji di tahun berikutnya. Mungkin sebelum kan udah tahu tuh porsinya kemungkinan berangkat di 2024. Yang mau berangkat di 2024 mulai sekarang cek kesehatan berkala, kemudian harus jaga kesehatan karena di sana memang membutuhkan aktivitas fisik. Dan jika memang ada pengecekan kesehatan yang akan dilakukan oleh puskesmas, dan ini harus ditindaklanjuti oleh jemaah haji. Jika memang tidak istitoah, diharapkan jangan sampai memaksakan untuk berangkat, karena kan di sana memang murni aktivitas fisik yang dijalankan di sana buat beribadah. Intinya semangat, berdoa, dan tetap selalu cek kesehatan secara berkala jika memang jatah keberangkatannya di 2024. Nah, semangat, semoga yang jemaah haji 2024 bisa berangkat semua dan bisa melaksanakan haji dengan aman, baik, dan lancar. Mungkin ada Pak Didi juga ingin menambahkan? Kalau itu kan untuk jamaah ya. Iya. Kalau saya mungkin untuk petugas, iya, calon boleh, petugas boleh, ya. Kalau untuk calon petugas, pesan saya yang pertama itu harus benar-benar meluruskan niat. Kemudian yang kedua itu memantaskan diri, memantaskan diri. Apakah kita sudah pantas untuk memberikan pelayanan pada tamu Allah? Kemudian yang ketiga berusaha, berdoa, ya, belajar terkait dengan soal-soal yang akan dites. Sebenarnya itu bukan soal apa ya, menurut aku sih itu sosialisasi gitu ya, sosialisasi terkait. Di sana ada juga ya Pak ya. Ya, Permenkes nomor 15 tahun 2016, Permenkes nomor 62 tahun 2016, semuanya soal-soalnya ada di itu Permenkes itu banyak ya, makanya hampir 70% soal-soal ada di Permenkes itu. Jadi kawan-kawan yang ingin berniat untuk menjadi petugas kesehatan haji Indonesia, kalau sekarang namanya petugas kesehatan haji kloter TKHK. Jadi itulah yang harus dipersiapkan. Pelajari Permenkesnya tentang istitoah, tentang penyelenggaraan kesehatan haji Indonesia. Itu saja. Oke, terima kasih Dokter Bayu dan Pak Didi atas closing statementnya. Dan untuk para nakes yang mau mengikuti TKHI bisa mendaftar di website Puskes Haji. Terima kasih juga untuk para narasumber kita pada siang hari ini telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kita sehat, kita baca gale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.